Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4, kelas A2B, akan mempresentasikan materi tentang HKSA dan modifikasi molekul obat analgetika. Berikut nama anggota kelompok kami dan overview materi yang kami akan bahas. Penggolongan obat analgetika. Analgetika narkotika adalah senyawa untuk mengurangi rasa sakit moderat sampai berat. Sedangkan analgetika non-narkotika mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat. Analgetika narkotika. Turunan morfin. Turunan morfin menimbulkan efek kecanduan yang lebih cepat. Maka dicari turunan yang masih mempunyai efek euforia tetapi memiliki kecanduan yang rendah. Selanjutnya, turunan fenilpiripidin. Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan. Selanjutnya, turunan metadon. Meskipun tidak mempunyai cincin piripidin, tetapi turunan metadon dapat membentuk cincin seperti piripidin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Turunan morfinan. Dalam upaya pengembangan, turunan morfin dilakukan penyederhanaan struktur dengan menghilangkan jembatan eter dan ikatan rangkap C78. Selanjutnya, analgetika non-narkotika. Yang pertama ada analgetika antipiritika. Obat golongan ini digunakan untuk pengobatan simptomatik, hanya mengurangi gejala. Sedangkan NSAID adalah obat yang mempunyai efek analgesik, anti radang, antipiretik, dan antiplatelet. Oke, selanjutnya kita masuk ke NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug, di mana memiliki beberapa turunan ya. Salah satunya contohnya adalah turunan salisilat. Kemudian kita akan masuk ke mekanisme kerja dari golongan narkotik dan golongan non-narkotik. Di mana golongan narkotik ini efek analgesiknya tersebut dihasilkan oleh adanya pengikatan ya, obat dengan sisi reseptor opioid spesifik pada sel dalam otak dan spinal cord. Kemudian mekanisme kerja dari golongan non-narkotik, salah satu contohnya itu yang saya ambil adalah analgesik, di mana analgesik ini bekerja dengan cara menghambat secara langsung selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin seperti siklooksigenase. Kemudian kita masuk ke aspek farmakokinetika dan farmakodinamika dari golongan narkotik ya. Salah satu contohnya adalah morfin, di mana farmakodinamik mengacu pada cara obat itu berikatan dengan targetnya dan menghasilkan efek farmakologis. Kelompok-kelompok fungsional yang penting bagi aktivitas morfin bertindak sebagai kelompok yang mengikat dengan cara sebagai berikut ya. Salah satu contohnya itu adalah nitrogen amina diprotonasi dan diisi sehingga memungkinkannya untuk membentuk ikatan ionik dengan daerah bermuatan negatif dari situs pengikatan. Kemudian untuk farmakokinetikanya, morfin relatif polar dan kurang diserap dari usus sehingga biasanya diberikan melalui injeksi intravena. Untuk aspek farmakokinetika dan farmakodinamika golongan non-narkotik, salah satu contohnya itu adalah paracetamol, di mana paracetamol diabsorpsi di saluran cerna secara cepat dan hampir sempurna. Pengikatan oleh protein plasma itu kurang lebih 25%. Kadar tertinggi dalam plasma dicapai kurang lebih 10-60 menit setelah pemberian oral dengan waktu paruh plasma kurang lebih 1-2,5 jam. Untuk farmakodinamik dari paracetamol, di mana dia bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin pada SSP. Efeknya terhadap siklooksigenase jaringan perifer kurang yang mengakibatkan aktivitas inflamasinya rendah. Kemudian kita masuk ke HKSA, hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat. Salah satunya itu adalah golongan narkotik adalah morfin ya, di mana ada 10 hubungan struktur dan aktivitas turunan morfin ya, ada 10 poin. Yang salah satunya tersebut adalah pada poin D, di mana pengubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgesik.
Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang HKSA golongan non-narkotik, di mana di sini ada turunan analin dan para aminofenol. Hubungan struktur dan aktivitas turunannya analin dan para aminofenol. Yang pertama, anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin. Terus yang kedua, para aminofenol adalah produk metabolit dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibanding analin dan turunan orto dan meta, tetapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat sehingga perlu dilakukan modifikasi toksisitasnya. Yang kedua, ada turunan asam salisilat, di mana hubungan struktur dan aktivitas turunan asam salisilat. Yang pertama, senyawa yang aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat. Yang kedua, turunan halogen seperti asam 5-klorsalisilat dapat meningkatkan aktivitas tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Kemudian, efek iritasi lambung dari aspirin dihubungkan dengan gugus karboksilat. Selanjutnya ada turunan 5-pirazolindion, di mana turunan 5-pirasilindion mengandung gugus keto atau C3 yang dapat membentuk gugus enol aktif yang mudah terionisasi, dan hal ini sangat penting untuk aktivitas anti radang. Kemudian, peningkatan sifat keasaman akan menurunkan aktivitas anti radang dan meningkatkan efek urikosurik. Selanjutnya ada turunan asam N-arilnatranilat, di mana hubungan struktur dan aktivitasnya turunan asam N-arilnatranilat. Hubungan asam N-atranilat mempunyai aktivitas yang lebih tinggi pada cincin benzen yang terikat atom N, mempunyai substituen pada posisi 2, 3, dan 6. Yang kedua yang aktif adalah turunan senyawa 2, 3 disubstitusi. Kemudian penggantian atom N pada asam antranilat dengan gugus-gugus isoterik seperti O, S, dan CH2 dapat menurunkan aktivitas karena atom R adalah farmakon. Baik, selanjutnya yaitu turunan asam arylasetat. Mempunyai gugus karboksilat ekuivalennya seperti asam enolat, asam aromatik datar. Adanya gugus metil pada rantai samping asetat akan meningkatkan aktivitas radang seperti ibufenak. Adanya substitusi menyebabkan senyawa bersifat optis aktif dan kadang-kadang isomer satu lebih aktif dibanding yang lain. Turunan asam arylasetat mempunyai gugus hidrofob yang terikat pada atom C inti aromatik pada posisi meta atau para dari gugus asetat. Turunan etil dan amida juga mempunyai aktivitas anti radang karena secara in vivo dihidrolisis menjadi bentuk asamnya. Selanjutnya itu turunan asam naftalenasetat, di mana penggantian gugus OCH3 dengan SCH3 atau penggantian gugus COH dengan gugus alkohol atau aldehid, senyawa tetap aktif sebagai analgesik. Kemudian ada turunan asam heteroarolasetat. Pada turunan asam heterolasetat seperti pada indometasin, gugus karboksil pada R1 penting untuk aktivitas anti radang. Turunan asam heteroarolasetat, turunan isoterik 1-indeninin-denil mempunyai aktivitas yang serupa dengan indomethacin. Penggantian gugus metoksi dengan gugus FR2 dengan gugus Cl dengan gugus metilsulfinil R3 seperti dilihat pada sulindak akan meningkatkan kelarutan dalam urin dan menurunkan efek samping iritasi lambung. Kemudian terdapat juga modifikasi molekul obat analgesik dan memiliki keuntungan seperti kemungkinan besar senyawa homolog atau analog mempunyai sifat farmakologi serupa dengan senyawa-senyawa induk dibandingkan dengan senyawa yang didapatkan dengan cara seleksi atau sintesis secara acak. Kemungkinan besar untuk mendapatkan produk dengan aktivitas farmakologis yang tinggi. Data yang didapat kemungkinan dapat membantu penjelasan hubungan struktur dan aktivitas. Turunan modifikasi molekul analgesik golongan narkotik yang pertama itu turunan morfin, di mana morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin juga menimbulkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Morfin mampu mengurangi rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan konstipasi.
Turunan morfin yang pertama yaitu kodein, di mana kodein merupakan golongan opioid yang banyak digunakan baik untuk analgesik maupun antitusif. Efek analgesiknya lebih rendah dibandingkan morfin dan memiliki efek anti batuk yang kuat. Kemudian, turunan morfin yang selanjutnya yaitu dionin atau etil morfin, didapat dari hasil etilasi gugus hidroksil fenol morfin, di mana efek analgesiknya lebih rendah dibanding kodein dan mempunyai efek anti batuk yang kuat seperti kodein. Baik, golongan narkotika selanjutnya adalah turunan merepidin. Contoh dari turunan merepidin ada difenoksilat. Difenoksilat itu bekerja secara selektif lokal karena tidak diserap di usus. Kemudian strukturnya berhubungan erat dengan meperidin, tetapi efek analgesiknya sangat rendah karena adanya gugus yang besar pada atom N. Contoh merepidin yang kedua adalah loperamid. Loperamid juga memiliki struktur berhubungan yang erat dengan difenoksilat, tetapi efeknya lebih spesifik, lebih kuat dan lebih lama sebagai konstipasi. Modifikasi merepidin untuk menghasilkan senyawa loperamid dilihat dari strukturnya, di mana struktur utama meropidin dimodifikasi pada gugus R1, R2, R3 dan juga R4. Kemudian ada turunan anilin dan para aminofenol, ada contohnya anisidin dan fenitidin. Kemudian turunan asam salisilat, contohnya ada asam mefenamat, di mana modifikasi struktur asam mefenamat, suatu NSAID turunan antranilat, menjadi bentuk hidrasidanya telah terbukti memberikan kontribusi bagi dunia, di mana modifikasi tersebut sudah dilakukan oleh Almazirat pada tahun 2005 dengan mengganti gugus karboksil dari asam mefenamat dengan hidrasida. Contoh yang kedua ada aspirin atau asam asetil salisilat. Kemudian yang ketiga ada diflunisal. Diflunisal ini diperoleh dari hasil modifikasi asam salisilat, di mana gugus difluorofenil pada posisi meta dari karboksilat dapat meningkatkan aktivitas analgetik serta memperlama masa kerja obat karena meningkatkan sifat lipofiliknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.